Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trili Agustina dengan NPM 2201051029. Di sini kita akan membahas sebuah data dan mencari mean atau rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah mean. Oke, pertama, sebelum kita mencari mean, kita akan mengurutkan dulu nilainya dari yang paling besar dan sampai yang paling kecil. Nah, di sini n itu adalah jumlah nilainya. Di sini kita bisa menghitung ada 10 baris dan 5 ke bawah, berarti totalnya adalah 50. Oke, lanjut kita mencari nilai terbesar. Max adalah nilai terbesar, dan nilai terbesar dalam data ini adalah 95. Lalu data terkecil atau yang minimal itu adalah 42. Nah, untuk mencari panjang nilai, ini kan dari 42 ke 49, itu panjangnya 8 kan. Nah, untuk mencari itu, kita memerlukan rumusnya adalah R dibagi jumlah kelas. Nah, R itu rumusnya X max diambil X min. Jadi ini tinggal maksimal dan minimal jumlahnya, ini tinggal kita ambil. Oke, setelah nilai max dan min diturunkan, lalu kita ambil, dan 95 diambil 42, hasilnya 53. Lanjut kita mencari jumlah kelas. Jumlah kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. N itu adalah jumlah nilai. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, setelah diturunkan dan sudah mengetahui hasilnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus lebar kelas, yaitu 53 dibagi, dikarenakan ini 6,6, kita bulatkan menjadi 7. Nah, 53 dibagi 7, hasilnya 7,5. Jadi ini dibulatkan menjadi 8. Begitu. Karena itu di jumlah kelas ini adalah dari atas sampai bawah kan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 8 ini untuk panjang kelas, dari 42 sampai 49 itu ada 8. Frekuensi ini dilihat dari nilai ini. Dari 42 sampai 49 itu berapa banyak nilai yang didapat. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah nilai yang sudah diurutkan. Lalu kalau dari 42 sampai 49 di sini ada 1, 2, 3, 4 nilai. Berarti di sini kita tulis 4. Lalu seterusnya 50 sampai 57 di sini nilainya ada berapa? Dan diketahui ada 14. Begitupun seterusnya. Oke, next kita akan mencari mean atau rata-rata. Nah, di sini perlu diketahui di bagian depan ini biasanya disebut batas bawah, dan bagian belakang ini disebut batas atas. Nah,
Di sini ada XI atau nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contohnya, 42 sebagai batas bawah ditambah batas atas yaitu 49 dibagi 2. 42 ditambah 49 sama dengan 91. Dibagi 2, hasilnya adalah 45,5. Nah, begitu pun seterusnya. Untuk nilai berikutnya, caranya pun sama. Lalu, nilai ini kita masukkan ke sini. 45,5. Setelah diisi semua, nah di sini karena rumus rata-rata adalah jumlah FIXI dibagi jumlah FI atau frekuensi, maka kita juga perlu mencari hasil dari frekuensi dikali dengan batas tengah. Kita contohkan satu, contohnya 4 dikali 45,5. 4 dikali 45,5. Hasilnya sama dengan 182. Nah, kita masukkan di sini 182, begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah keseluruhan dari FIXI dan AFI, di sini kita bisa memasukkannya ke dalam sini, ke rumus rata-rata. Nah, setelah kita masukkan, kita bagi dan jumlahnya 665,82. Jadi, median atau rata-ratanya adalah 65,82. Next, kita mencari median. Untuk mencari median, kita harus menemukan letak median. Dan letak median yaitu 1 bagi 2 dikali N. N tadi berapa? N tadi adalah jumlah keseluruhan. Dan keseluruhan dari nilainya adalah 50. Jadi 1/2 dikali 50, hasilnya adalah 25. Letak median ini untuk kita mencari nilai dari median. Nah, 4 ditambah 14 adalah 18 ditambah 7 sama dengan 25. Berarti letak median itu ada di sini. Jadi kita fokuskan ke sini saja, jangan kemana-mana. Lalu masuk ke rumusnya. Rumus median itu TB, tepi bawah, ditambah letak median diambil jumlah frekuensi sebelum median dibagi frekuensi median dikali P. P ini adalah panjang dari nilainya. Yang pertama kita cari tepi bawah. Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah diambil 0,5. Dan di sini batas bawahnya adalah 58. Berarti 58 diambil 0,5
sama dengan 57,5. Lalu hasil dari jumlah frekuensi sebelum median. Jumlah frekuensi sebelum median berarti ini. 4 tambah 14 sama dengan 18. Berarti 18 adalah hasil dari frekuensi sebelum median. Kita tulis. Lalu frekuensi median. Frekuensi median berarti yang ini. Kita tulis di sini 7. Lalu panjangnya 58 sampai 65 itu panjangnya 8. Kita tulis di sini 8. Setelah itu rumus balik lagi ke rumus, kita masukkan angka-angka yang sudah kita cari tadi. Nah, setelah kita masukkan angkanya dan kita jumlah, maka hasilnya adalah 65,5. Jadi, mediannya adalah 65,5. Oke, next kita lanjut ke modus. Modus itu kuncinya adalah angka yang paling sering muncul. Nah, angka yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak di sini adalah 14. Jadi, kita fokus ke ini. Hanya fokus di frekuensi yang sering muncul ini. Nah, pertama, modus itu rumusnya tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang. Panjang tadi dari 50 ke 57 itu adalah 8. Nah, tepi bawah cara mencarinya tetap sama. Batas bawah diambil 0,5. Batas bawahnya 50 dibagi 0,5 sama dengan 49,5. Lalu D1 itu kita mencari dari frekuensi ini. Frekuensi paling banyak diambil frekuensi sebelumnya. Berarti 14 diambil 4 sama dengan 10. Lalu D2 itu frekuensi paling banyak diambil sesudahnya. Berarti 14 diambil 7 sama dengan 7. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angka ini ke dalam rumus yang sudah ada. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 54,5. Berarti modusnya adalah 54,5. Oke, kita lanjut ke rumus kuartil. Di sini ada nilai frekuensi dan FK, yaitu frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini yaitu jumlah frekuensi ditambah, contohnya 4 ditambah 4 dipindah, lalu 4 di sini ditambah 14 yaitu 18 dan seterusnya. Nah, setelah dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan bahwa frekuensi kumulatif itu ada 50 sebagai nilainya atau jumlah keseluruhan dari frekuensi. Nah, lanjut kita akan mencari letak kuartil. Di sini
adalah kuartil 2. Kita akan mencari kuartil 2. Berarti rumusnya 2/4 dikali N. Ini setiap angka yang kita cari itu kita masukkan di sini. Jadi kalau kita mencari kuartil 1 berarti 1/4 dikali N. Karena kita mencari 2, kuartil 2 berarti 2/4 dikali N. Nah, 2/4 dikali N-nya adalah 50. 50 sama dengan, nah setelah kita masukkan angkanya, maka kita bisa jumlah 2/4 dikali 50 sama dengan 25. Berarti kita hanya fokus ke frekuensi yang jumlahnya 25. Berarti kita fokus ke yang ini. Lalu rumusnya, rumus dari kuartil adalah TB tepi bawah kuartil 2 ditambah letak kuartil 2 diambil frekuensi kumulatif sebelum kuartil 2 dibagi frekuensi kumulatif frekuensi kuartil 2 dikali P. Oke, pertama kita mencari tepi bawah kuartil 2. Masih ingat tepi bawah? Rumusnya adalah batas bawah diambil 0,5. Batas bawah di sini adalah 58. Berarti kita masukkan 58 diambil 0,5 sama dengan 57,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kuartil 2 berarti ini 18, kita masukkan 18. Lalu frekuensi kumulatif berarti yang ini kita masukkan di sini. Dan panjang, masih ingat kan panjang dari 58 sampai 65 itu sama, dari atas sampai bawah itu sama semua, yaitu 8. Setelah kita selesai mencari, kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus, lalu kita jumlahkan. Oke, setelah kita selesai menjumlahkan, maka hasil dari kuartil 2 adalah 65,5. Oke, next kita masuk ke desil. Nah, pertama-tama kita harus mencari letak desil. Letak D3, kita akan mencari D3. Nah, letak D3 itu rumusnya 3/10 dikali N. Sama seperti kuartil, nilai pencari pasti selalu ada di atas. Kalau kita mencari D3, maka 3/10 dikali N. Kalau kita mencari D5, berarti 5/10 dikali N. Begitu. Jadi D3 rumusnya 3/10, nilai N adalah 50. Jumlah data 50 sama dengan 3/10 dikali 50 sama dengan 15. Oke, setelah itu kita menentukan
di mana kita akan berfokus. 15, karena ini 4, maka 5 sampai 18 itu termasuk di sini, dan 15 itu termasuk dari angka tersebut. Berarti kita fokus ke yang ini. Oke, kembali ke rumus. D3 rumusnya TB, D3 ditambah letak D3 diambil frekuensi kumulatif sebelum D3 dibagi frekuensi D3 dikali panjang. Nah, tepi bawah D3 atau TBD3 itu rumusnya batas bawah diambil 0,5. Nah, karena kita berfokus di sini, maka batas bawahnya adalah di 50. Berarti 50 diambil 0,5 sama dengan 49,5. Nah, nilai dari frekuensi kumulatif sebelum D3 ini frekuensi D3. Berarti nilai sebelumnya adalah 4. Kita tulis 4 di sini. Lalu frekuensi D3 14 kita tulis di sini, dan panjangnya adalah 8. Lalu setelah kita mencari, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, lalu kita jumlah. Nah, setelah kita menjumlahkannya, hasil dari desil atau D3 adalah 55,7. Lanjut, yang terakhir yaitu presentil. Nah, seperti sebelumnya, pertama-tama kita akan mencari letak presentil. Kita akan mencari P4, berarti rumusnya adalah 4/100 dikali N. Nah, 4/100 dikali N adalah 50, maka hasilnya adalah 2. Dan 2 itu termasuk dari 4. Maka kita akan berfokus ke ini saja. Oke, masuk ke rumus. Rumusnya adalah TB P4 ditambah letak P4 diambil frekuensi kumulatif sebelum P4 per frekuensi P4 dikali P panjang. Nah, karena kita fokus pada ini saja, berarti TB tepi bawah P4 rumusnya adalah batas bawah diambil 0,5. Berarti batas bawahnya adalah 42. 42 diambil 0,5 sama dengan 41,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum P4 adalah, karena nilainya P4 ini pertama, berarti tidak ada nilai sebelumnya. Berarti kita tulis aja 0. Lalu frekuensinya adalah 4 dan panjangnya adalah 8. Setelah kita mencari angkanya,
masukkan angkanya ke dalam rumus, lalu jumlahkan. Oke, setelah dimasukkan dan dihitung, maka jumlahnya adalah 45,5. Berarti nilai presentil atau P4 adalah 45,5. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.